ini luar biasa. Saya boleh tanya apapun dari Kang Uu gitu ya. Iya, iya. Soal bullying dan pernyataan poligami waktu itu ya. Iya. Saya mulai dengan itu. Bullying misalnya dulu waktu kecil itu biasa kok, yang ada anak dikerjain, dibully, seperti melakukan apa namanya, ya hal-hal yang tidak senonoh terhadap hewan gitu ya. Betul. Nggak dilakukan tapi Iya, seolah-olah gitu. Seolah-olah. Terus poligami juga untuk mencegah HIV/AIDS, maka dikedepankan poligami. Iya. Ada pernyataan nggak dari Kang Uu soal dua hal yang viral itu? Ya, sebenarnya saya tidak niat hal yang lain ya. Cuma spontanitas di saat saya ditanya tentang itu. Oh, saya ingat di saat saya kecil. Yang bullying ya? Saya kan di kampung. Iya. Kalau di kampung bahasanya moyokan lah gitu kan. Nah, suka hal itu wajar. Nah, terlontar di saat saya ditanya oleh wartawan. Tidak maksud untuk memojokkan ataupun yang lainnya. Atau misalnya menganggap sebagai hal yang biasa, bukan? Apalagi menganggap hal yang biasa. Enggak, saya enggak seperti marah itu. Sebenarnya, kamu marah. saya juga marah gitu. Cuma saya juga dulu pernah melakukan hal seperti itu gitu. Untuk soal poligami, untuk mencegah HIV/AIDS. Ya, karena kan saya menyampaikan itu ada 6 ya dalam mengantisipasi. Yang pertama, kuatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian juga pendidikan kesehatan. Untuk mencegah HIV/AIDS ya. Mencegah HIV/AIDS. Kemudian pendidikan seks juga perlu. Kemudian juga menguatkan program-program yang sudah ada. Dan menganggarkan untuk seluruh program. Dan menyampaikan kepada para bupati dan wali kota, bahkan dinas kesehatan, untuk meningkatkan apa yang sudah dikuatkan sebelumnya. Nah, kata wartawan, Pak, ada lagi nggak? Ya, saya rasa secara itu. Nah, tapi kalau memang memungkinkan, ya itu yang saya sampaikan. Tapi kenapa yang ramainya yang terakhir gitu, sambil saya ketawa-ketawa kan? Sementara yang 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya kok nggak disampaikan. Meskipun di negara ini nggak dilarang, karena diatur dalam hukum. Meskipun juga ada hal yang memang secara demografi, secara sosiologis, banyak yang menolak juga. Ya, makanya saya diakhiri minta maaf kepada masyarakat yang tersinggung dan tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan. Tapi saya mau tanya, soal yang hal-hal viral tadi, termasuk juga mencuci Land Rover yang ternyata mobil dinas ya? Betul, mobil dinas. Kamu punya Land Rover? Saya punya, tapi itu 60 kalau yang saya. Oh, tahun 60, mobil tua gitu ya? Iya. Pak, kalau yang di viral itu mobil dinas. Mobil dinas. Nggak nyangka tuh, semuanya tuh jadi viral. Iya. Saya mau tanya, suasana batin Kang Uu seperti apa sih? Kok tiba-tiba pernyataan yang mungkin Kang Uu atau perlakuan ya yang ngelap si Kasep mobil Land Rover tadi, tiba-tiba jadi viral? Kaget nggak? Di awal sih kaget. Nggak nyangka ya? Iya, nggak nyangka kok bisa seperti itu, padahal biasa-biasa aja. Memang akhir zaman mungkin seperti itu adanya ya, hal yang biasa akhir juga zaman, biasa. Seperti itu. Tapi pribadi saya sudah siap, karena saya dari sejak kecil suka, ya selalu ada saja orang yang tidak sependapat dengan saya selalu kalau orang lain mah apa ya, dihinakan atau apa, jadi udah nggak masuk lagi kepada pikiran saya gitu. Jadi memang welcome to the jungle. Gitu. Iya. Bahwa ini adalah belantara yang berbeda. Kang Uu di Tasikmalaya mungkin lingkungannya banyak ke pedesaan gitu ya. Ketika masuk ke Jawa Barat lingkungannya perkotaan, ternyata pendapatnya berbeda, sosiologisnya berbeda, kondisi masyarakat berbeda, responsnya pun berbeda. Betul. Saya juga heran, kok bicara seperti itu responnya sampai luar biasa gitu masyarakat. Gitu. Shock nggak, Kang? Iya, Pak. Wah, shock, bahkan ada teguran juga ya dari beberapa orang. Pak Uu termasuk dengan ya, Pak, nah, saya mau tanya penting nih. Iya. Pak Gubernur Kang Emil ngomong apa? Ya, seperti itu telah memberikan inilah pemahaman kepada saya. Kalau Kang Emil kan tentang dunia medsos. Oh, medsos. Gitu. Kang Emil kan udah luar biasa lah. Iya, Pak di medsos itu begini-begini. Mungkin saking nyaah ya, saking sayang sama saya. Jadi beliau memberikan rambu-rambu lah kalau di medsos seperti malah itu. Malah dinasehati loh Kang Emil. Biasanya, sering saya dinasehati sama Pak Gubernur dalam itu. konteks yang baik begitu ya? Dalam konteks yang baik. Termasuk juga dalam hal yang ya kemasyarakatan Pak U. Sampai begini, Pak U kalau bisa jangan begitu ya, nepuk-nepuk tangan saya gitu Pak Emil. Ya, seperti itu. Tapi pernah nggak dimarahin sama Kang Emil? Kalau dimarahin sih nggak pernah ya. Kang U nih, gara-gara Kang U Jabar jadi jelek nih misalnya. Nggak pernah. Bener nih? Nggak pernah. Oh, luar biasa. Paling gitu aja. Lagi ngobrol ini. Lagi ngobrol gitu. ya. Benar-benar duit tunggal berarti ya. Kalau jasa Adil Wahid. Luar biasa. Kang, saya dengar juga di sini Gedung Sate kita tahu sama-sama ya. Tapi di puncaknya Gedung Sate ada sirene yang bisa didengar satu kota Bandung. Benar nggak sih? Betul. Ceritanya seperti itu. Boleh nggak kita ke sana? Oke, mangga. Kita akan menuju sana, saudara, di puncak Gedung Sate, betul ya? Iya, betul. Dan ada sirene yang bisa didengar satu kota Bandung ketika dinyalakan. Betul. Boleh dinyalakan? Oke.
Nah, ini adalah puncak Gedung Sate, pemirsa, dan sebelah kanan saya itu ada Tangkuban Perahu ya, Kang? Iya, Gunung Tangkuban Perahu, tapi agak ini. Iya, berkabut. Berkabut. Sebelah sana Bandung Selatan, ada lagunya Bandung Selatan di waktu malam. Luar biasa. Anak sekarang tuh banyak yang nggak tahu. Bandung Selatan di waktu malam. Dan ini pemirsa, ruangan paling atas dari Gedung Sate. Dan di sebelah sini ada sirene yang ketika dinyalakan maka satu kota Bandung terdengar. Ya itu dulu ya, karena belum ada gedung. Kalau sekarang ada gedung mungkin agak berkurang. Tapi masih jangkauan masih luas. Luas masih ya. Luas. Bahkan pernah dites setiap setahun 2 kali kalau nggak salah. Kalau hari Bakti PU, Bakti PU, dan juga hari kemerdekaan. Kemerdekaan masih dinyalakan. Masih dinyalakan, masih bunyi, masih keras juga suaranya. Dan berdasarkan testimoni yang terjauh di mana, Kang? Ini sampai ke situ jauh lumayan sih, dari sekitar ini masuk semua, dengar semua. Oke. Pernah dicek misalnya daerah mana, misalnya Dayakolot atau misalnya di Lembang? Kalau ke Lembang nggak kurang, nggak sebelah sini sekarang. Tapi kota Bandung secara kota umum Bandung kedengaran semuanya. Dan di belakang ini pemirsa adalah sirene yang usianya ratusan tahun ya, Kang? Iya, sama dengan usia ini. Sama dengan gedung ini. Betul. Dan ini merupakan tengah-tengah dari kota Bandung. Jadi kalau kita bicara Bandung, itu diambil dari kata bendung ya. Bendung, ya. Jadi memang bendung. Dan tengah-tengahnya ada di sini. Jadi sekelilingnya jika ini dinyalakan makanya namanya juga kan Cekungan Bandung. Cekungan Bandung itu adalah kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Bandung yang ya cekung itulah gitu. Seperti itu. Kang, saya mau tanya sedikit, Kang. Iya. Akang bisa seperti ini, bupati, sekarang wagub, nanti insya Allah satu waktu gubernur. Amin, amin. Atau presiden ya? Ya, presiden lah. Ya, amin. Akang punya cita-cita, Akang juga mengejar cita-cita itu. Siapa inspirasi Akang? Siapa yang mendukung Akang dan mengingatkan Akang untuk selalu tetap di jalan yang benar? Ya, yang pertama mungkin inspirasi saya banyak ya. Tapi yang terpenting mungkin kakek saya yang seperti itu. Dan yang mendoakan adalah emak saya. Iya, emak yang selalu bilang, jangan melanggar aturan agama, jangan itu melanggar yang utama. Jangan melanggar aturan pemerintah, seperti itu adanya. Dan itu menjadikan pegangan dalam hidup saya, seperti itu adanya. Dan selalu mendoakan, didoakannya, kuma sing anu gitu. Saya kalau bicara emas suka nggak concern lah kalau saya bicara tentang emas saya. Karena teringat di saat emas saya ngasih makan sama saya, ngasih uang, kemudian susah kalau sudah bicara emas saya. Kenapa seperti itu membekas di Kang Uu? Karena dulu saya sejak kecil dengan emak saya yang begitu sayang sama saya gitu. Sampai sekarang juga emak saya masih ada. Dan sampai sekarang emak saya nggak pernah minta duit sama saya. Minta duit, beliin itu. Sampai sekarang saya belum pernah diminta duit sama emak saya gitu. Padahal ya saya biasa seperti ini dengan doanya, dengan segalanya, bimbingan saya seperti itu adanya. Jadi emak nggak pernah merepotkan dan sebagainya. Nggak pernah merepotkan. Tapi selalu mendukung Akang. Iya, selalu mendukung. Makanya kenapa saya selalu pulang ke rumah kalau ada kegiatan ya dengan emak saya dan yang lainnya seperti itu adanya. Masa segala-galanya. Doa Kang Uu untuk emak Kang Uu. Ya, mudah-mudahan masa sehat, panjang umur dan mati masuk surga lah, seperti itu. Amin. Apa yang paling Kang Uu ingat doa dari emak ke Kang Uu? Emak selalu menyatakan sama saya, hirup kudu aya dina ridho Allah. Gitu aja. Mencari ridho Allah. Kalau bapak saya minta ibadah yang benar, ibadah yang rapih gitu ibadahnya, seperti itu Mas saya dan bapak saya yang selalu disampaikan kepada saya, seperti itu ada. Kalau ada yang mau disampaikan ke Mak Kang Uu, boleh? Ma, doain saya ini menjalankan apa yang disampaikan Ma, tapi terkadang saya belum bisa melaksanakan apa yang Ma inginkan. Oleh karena itu mohon maaf kalau saya selama ini belum bisa berbakti sama emak, sama apa, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kang Uu selalu mendoakan emak. Iya, mudah-mudahan emak sehat, panjang umur emak. Dan Kang Uu bisa seperti ini nggak terlepas dari usaha dan doa emak. Doa emak saya seperti itu adanya. Saat saya kecil selalu saya diutamakan sama emak saya gitu. Terutama dalam segalanya lah, makan, berpakaian, uang jajan, semua seperti itu adanya. Dan juga peduli terhadap sesama karena Kang Uu di lingkungan pesantren. Betul, seperti itu adanya. Sehat selalu untuk Kang Uu, berkah juga, termasuk juga untuk emak dan bapak. Iya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Dan juga diberi kesehatan, keberkahan. Amin. Dan apa yang dicita-citakan tercapai Kang Uu. Amin. Meskipun tentu tantangan dan halangan di depan,
itu kadang-kadang tidak bisa kita prediksi. Tapi saya suka ini dalam hati, tidak ada yang mampu melawan akbarnya Allah. Kebesaran Allah. Kebesaran tidak ada yang mampu. Kalau Allah sudah menaikkan seperti itu, nggak ada yang mampu melawan. Tinggal kita istiqomah, konsisten dalam kebenaran. Dan berserah diri setelah ikhtiar yang maksimal seperti itu ada. Luar biasa. Kiai Haji UU Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat. Terima kasih Kang UU. Sama-sama. Saya mendapat hikmah pelajaran yang banyak dari Kang UU. Semoga juga pemirsa mendapat manfaat yang sama. Amin. Sukses, berkah sekali lagi juga untuk Kang UU, untuk Jawa Barat dan untuk Indonesia. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang UU. Terima kasih. Ya, itu tadi wawancara rekan kami Aiman Wicaksono bersama Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Sementara itu pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan penyebab Direktur Pertamina dipecat pasca kebakaran Depo Pelumpang. Informasinya sesaat lagi di iNews Prime.